Amalan-amalan apa agar kita mampu menghilangkan penghalang jodoh? Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi an-nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qali anna qulubakum qad matat bi asrati Asya. Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah bertanya seorang jemaah, wahai ayah Ishak, sering saya berdoa, saya minta ya Allah mudahkan jodohku, tapi kenapa Allah tidak mendengarkan doaku? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, penyebab yang membuat doamu tidak dikabul adalah kalau kamu berdoa tapi hati kamu mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Arabtumullah ta'ala walam tu'adu haqqa. Kenal Allah tidak tunaikan hak Allah. Dipanggil bandara tepat waktu, dipanggil Allah sholat, sering kita lalai. Zuhur 2:30, asar 6 kurang 1/4, maghrib 7 kurang 5, subuh ketukar sama duha. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Karena kita tidak mencontoh Rasul. Qara'tumul Quran walam ta'malu, sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Amalkan Quran, jodohmu akan didekatkan, dicepatkan. Qultu minas syaitan adubukum wa wafaqtumu. Kau katakan setan musuh, tapi seringkali kamu bersepakat dengan setan itu. Qultu minal jannati haqqun wa lam tastaidu laha. Qultu minan nar haqqun wa lam tahribu minha. Qultu minal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu. Idza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kau katakan surga benar, tapi tidak kau kejar. Kau katakan neraka benar, tapi tidak lari. Kau katakan mati itu pasti, tapi kau tidak mempersiapkan bekal kematian. Bangun tidur kau ingat dosa orang, tapi kau lupa dengan dosa sendiri. Seringlah menghisab diri, ingat dosa kita, bertobat kepada Allah. Jodohmu akan didekatkan. Kamu akan naik ke level yang tinggi dan disitulah jodohmu sedang menunggu. Kenapa kita tidak berjodoh? Karena jodohmu di level yang tinggi dan kau masih di level yang rendah. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang meninggal, tapi kau lupa kau akan mendapatkan giliran meninggalkan alam dunia ini. Kegagalan mencari jodoh adalah cobaan. Wajar kalau cobaan itu besar. Betul? Betul? Betul. Karena kalau kecil bukan cobaan. Cobain. Betul? Kalau cobain mah kecil, cobaan itu besar. Makanya berbagai macam cobaan, berbagai macam kendala dalam kehidupan. Jangan membuat kita menjadi lemah. Jangan membuat kita menjadi orang yang putus asa. Jangan putus asa di dalam rahmat Allah. Sambutlah jodoh kita. Insya Allah kalau kualitas Anda baik, wanita berkualitas seperti Khadijah pantas bersanding dengan laki-laki berkualitas seperti Nabi. Wanita berkualitas seperti istri saya pantas bersanding dengan laki-laki sederhana tapi percaya diri dan ceria-ceria pasti. Untuk selanjutnya, bagaimanakah doanya? Nah ini penting banget. Ustaz Ahmad Khan, persilakan. Terima kasih Ustaz Cecep yang selalu ceria dan pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah sama-sama kita dengarkan amalan-amalan yang menyebabkan jodoh kita terhalang yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Cecep. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jodoh adalah sebuah misteri yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abul Bashar, bapak moyangnya manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau dijodohkan dengan ibunda Siti Hawa, sebagaimana diterangkan di dalam kitab As-Salafun Saleh. Bahwasanya apa? Bahwasanya pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam merasakan berbagai macam kenikmatan di dalam sorga, tetapi beliau merasakan resah, gundah dan gulana karena tidak memiliki pasangan. Dan pada akhirnya beliau tertidur di bawah sebuah pohon di dalam sorga, lalu bermimpi di dalam tidurnya dipertemukan dengan seorang pasangan yang cantik, yang rupawan, yang jelita. Lalu kemudian pada saat terbangun dari tidurnya, maka wanita itu sudah berada di samping Nabi Allah Adam alaihissalam. Pada saat itu Nabi Allah Adam alaihissalam ingin mendekat kepada wanita tersebut. Tetapi malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, kalau engkau mau
bersama dengan wanita ini, maka nikahilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah mereka, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pernikahan Nabi Allah Adam alaihissalam langsung dinikahkan penghulunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail keduanya menjadi saksi. Malaikat Jibril membacakan khutbah nikah, maka menikahlah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan ibunda Siti Hawa. Ini makhluk yang pertama dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk, kalau ada di antara kita, keluarga kita yang belum punya jodoh, jodohkan mereka. Karena di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya man masya fi tazwiji imra'atin halal, siapa orang yang menikahkan, menjodohkan seseorang laki-laki dengan wanita dengan jalan yang halal di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, razaqahullahu alfun minal hul'in, Allah akan berikan kepadanya pendamping 1000 orang bidadari di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah dan kalimat yang diucapkan untuk menjodohkan orang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi katakan, paling afdalnya syafaah an yusyafa baina imrain, yaitu menggabungkan, menjodohkan antara dua orang menikah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjodohkan salah seorang di antara keluarga kita dengan yang belum menikah karena mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbanyak doa. Karena apa? Butuh doa. Apa doanya? Doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam di dalam Al-Qur'an, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dan doa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an, katanya beliau, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka doa ini kita baca, kita lazimkan, kita istiqomahkan. Insya Allah nanti Allah dekatkan jodoh kita dunia akhirat. Jodoh yang bersama-sama akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. InsyaAllah semoga senantiasa Allah dekatkan kita dengan jodoh, tidak hanya sebatas dunia, tapi jodoh sampai ke surganya Allah. Dekatkan kepada yang maha menciptakan jodoh kita. Kemudian senantiasa kita husnudon kepada Allah. Karena senantiasa husnudon ditambah lagi dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah, doa inti dari ibadah. Dan berjihad dengan nafsu kita. Karena kenapa? Ketika Rasulullah berhasil dan para sahabat dalam perang Badar, kemudian sahabat bahagia. Ya Rasul, kita selesai perang Badar. Apa kata Rasulullah? Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita selesai perang kecil menuju perang yang besar. Jihad terhadap hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Al halal bayin, al haram bayin. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita semua bisa mampu mengambil pelajaran pada hari ini, bisa menjaga jodoh kita, Amin ya Allah. bisa terus tetap berikhtiar, berpositif thinking dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Caca Frederika dan Sony mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.